Agar tertua di Pakistan yang berusia lebih dari 1 abad tetapi beroperasi hingga Perang Dunia Ketiga. Bengkel sederhana ini melakukan riset dan pengembangan secara mandiri. Mereka menggunakan teknik pengecoran tradisional yang konon diajarkan oleh Thomas Alva Edison dan berhasil membuat cincin piston berukuran besar untuk mengatasi masalah sulitnya mendapatkan suku cadang di daerah tersebut. Tumpukan besi tua yang dibeli dari pengepul Madura dijadikan bahan baku utama. Karena bengkel tidak memiliki peralatan pemotongan tradisional, seorang pekerja bernama Yanto hanya bisa mengandalkan metode pemukulan tradisional hingga besi bekas itu babak belur menjadi potongan kecil. Potongan tersebut ditimbang lalu dimasukkan ke tungku, dilebur pada suhu tinggi, hingga menjadi besi cair. Dua orang pekerja yang santai hanya mengenakan sandal membawa besi cair dengan wadah khusus menuju area pengecoran. Satu wadah besar bisa memiliki hampir 10 kotak pasir, sehingga efisiensinya tinggi. Setelah menunggu beberapa menit, si cair mengeras dan pasir dipisahkan. Hasilnya muncullah benda kerja kasar yang kemudian dibawa ke mesin bubut. Proses pemuputan dilakukan untuk meratakan bagian luar dan dalamnya agar sesuai standar. Setelah rata, mandor mengukur alur cincin piston dengan sigmat sebelum melakukan pemotongan. Dari satu benda kerja kasar, bisa dihasilkan 6 cincin ring baja. Cincin baja yang sudah dipotong ditempatkan di atas meja magnet temannya sebagai persiapan pengerjaan lanjut. Untuk memastikan ketepatan, mandor menggunakan komponen standar sebagai acuan, lalu melakukan pemuputan presisi. Karena cincin piston menuntut akurasi tinggi, pengukuran dengan mikrometer sangat penting. Setelah dipastikan sesuai, cincin piston dipasang di mesin pengikis untuk membuat celah standar. Setelah terbentuk, cincin masih perlu proses finishing. Bengkel ini memiliki dudukan khusus yang dapat menahan 6 cincin sekaligus untuk diproses bersama. Karena bahan bubut biasa tidak cukup halus, digunakan batu gerinda untuk penghalusan hingga cincin mengkilap. Khusus untuk cincin oli, dibuat alur cekung di bagian tengah permukaan luar. Lalu ditambah celah kecil di dasar alur untuk mengikis kelebihan oli dan mendistribusikannya secara merata pada dinding silinder. Hal terakhir adalah pemeriksaan kualitas. Meskipun tidak memakai alat canggih, sang ahli dengan pengalaman bertahun-tahun mampu mendeteksi masalah hanya dengan mata telanjang dengan akurasi hingga 0,5 mm. Sebagai langkah akhir, cincin piston diuji langsung pada piston. Setelah dinyatakan lolos pemeriksaan, cincin piston hasil pengecoran tersebut ini pun siap digunakan. Awalnya saya mengira yang dibuat adalah cincin piston fat, namun melihat pesannya piston, ternyata tebakan saya salah. Ada yang tahu ini cincin piston apa?